Kita lanjutkan dengan lesson yang kedua, kalkulus 2 pada minggu kedua, first order ODS 2. Volumetrinya adalah pertama persamaan diferensial eksak, yang kedua persamaan diferensial non eksak atau persamaan diferensial tidak eksak tapi dapat diesakkan. Secara umum PD eksak berbentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Persyaratan PD eksak adalah PD eksak jika do m per do y sama dengan do n per do x. Untuk mendapatkan fungsinya ada dua cara. Pertama, fungsi x, y adalah integral. Kalau kita integralkan MACDY, maka di sini akan jumlah penambahannya adalah konstanta y, yaitu integral mx, y dx ditambah konstanta y. Untuk mendapat konstanta y-nya, kita cari hubungan do fungsi f per do. Kita lihat sini, do y sama dengan pasangannya. Kalau ms, y, maka sini adalah ns, y. Cara kedua adalah fungsi x, y adalah integral yang kita integralkan sekian dy, ns, y dy, maka di sini menjadi konstanta x. Jadi integral dari n x, y dy ditambah konstanta x. Hubungannya adalah untuk mendapat konstanta x, kita menggunakan turunan fungsi ini terhadap x sama dengan pasangan dari n adalah mx, y. Kita masuk contoh pertama. Tentukan solusi umum dari PD dalam kurung 2x tambah 3y tambah 4 dx ditambah dalam kurung 3x tambah 4y tambah 5 dy sama dengan 0. Kita mau cari solusi umum dari PD tersebut, di mana yang pertama ini adalah sebagai m x, y, sedangkan ini ikut tanda depannya juga. Kalau ini min, ikut min ya, n x, y. Kemudian kita tulis sini bahwa m x, y adalah 2x tambah 3y tambah 4. Kemudian n x, y adalah 3x tambah 4y tambah 5. Di sini kita cari sesuai syarat dari PD eksak adalah tadi bahwa do m per do y sama dengan do m per do x. Maka di sini kita cari do m per do y sama dengan berapa? Yang di sini do n per do x sama dengan berapa? Do m per do y artinya diturunkan terhadap y. Kita lingkari yang ada fungsi y-nya. Selain dari fungsi y adalah konstan, berarti 2x bukan fungsi y, turunannya konstan 0. Y turunannya 1, jadi 3 kali 1. 4 konstan 0, maka hasilnya adalah 3. Do n per do x diturunkan terhadap fungsi x saja, berarti selebihnya adalah konstan. 3 kali turunan x adalah 1, 4y
konstan 0, 5 konstan 0. Hasilnya adalah 3. Dari kedua ini ternyata bahwa do M per do Y sama dengan do N per do X. Berarti PD ini adalah PD eksak. Nah, penyelesaian PD eksak tadi ada dua cara. Kita gunakan cara pertama. Kita menggunakan cara pertama, yaitu fungsi X, Y sama dengan integral dari M X, Y dx ditambah dengan konstanta Y. Hubungannya untuk mencari konstanta Y adalah turunan fungsi F terhadap Y, yaitu do F per do Y, sama dengan pasangan dari M adalah M X, Y. Maka fungsi X, Y adalah integral dari, kita tahu M X, Y adalah 2X tambah 3Y tambah 4. Jadi 2X tambah 3Y plus 4 dx tambah konstanta Y. Maka fungsi X, Y adalah, kita integralkan terhadap fungsi X, maka 3Y tambah 4 adalah konstanta. Integral dari 2X, 2 konstan boleh keluar, tinggal X dx, ditambah 3Y tambah 4 konstan, integral dx, ditambah konstanta Y. Maka fungsi X, Y adalah 2 kali integral X pangkat 1 dx adalah X pangkat 1 seper 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 konstanta 3Y tambah 4, integral dx adalah X, konstanta Y salin. Maka fungsi X, Y adalah 2 boleh coret, tinggallah X kuadrat ditambah X kali 3Y adalah 3XY, 4 kali X adalah 4X, tambah konstanta Y. Maka fungsi ya, untuk sementara kita memperoleh ini, tetapi nilai dari konstanta Y belum diperoleh. Maka untuk mendapat konstanta Y ini, kita menggunakan hubungan do F per do Y adalah N X, Y. Maka kita cari di sini do F per do Y adalah diturunkan terhadap Y. Kita lingkari, yang mau kita turun kita lingkari. Jadi X kuadrat konstan, turunannya 0, 3X konstanta pengali, Y turunannya 1, 4X konstan 0, turunannya 0, CY turunannya C aksen Y. Ini yang sama dengan N X, Y. 3X kali 1 adalah 3X tambah C aksen Y sama dengan N adalah, kita kembali ke soalnya. N adalah 3X tambah 4Y tambah 5. N adalah 3X tambah 4Y tambah 5, di mana kiri kanan yang sama adalah 3X. Kita coret, maka kita dapatlah C aksen Y adalah 4Y plus 5.
Selanjutnya CY bisa kita cari sama dengan integral C aksen Y dy sama dengan integral 4Y tambah 5 dy. Integral 4Y dy 4 kali integral Y pangkat 1 dy adalah 1/1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 ditambah 5 kali integral dy Y. Jangan lupa tambah konstanta C. Inilah nilai dari konstanta Y. Maka solusi umum PD dalam hal ini adalah PD eksak fungsi S, Y sama dengan sebenarnya sama dengan C. Tapi karena di sini solusinya sudah ada C, maka C di sini kita ambil sama dengan 0. Kita salin yang tadi bahwa fungsi X, Y adalah S kuadrat tambah 3XY tambah 4X tambah CY. Kita salin. Fungsi X itu adalah S kuadrat tambah 3XY tambah 4X tambah konstanta Y sama dengan 0. Dimana konstanta Y nya kita ganti. Jadi ini tetap selain saja konstanta X Y nya adalah yang sama dengan ini kita coret tadi ya. Hasilnya 2Y kuadrat ditambah 5Y tambah C. Kita substitusi 2Y kuadrat tambah 5Y tambah C sama dengan 0. C nya boleh berada sebelah kiri, bisa juga sebelah kanan. Cara kedua adalah seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa fungsi X, Y integral dari sekian dy yaitu n X, Y dy tambah konstanta X, dimana dua F per dua X nya adalah mx, y. Kita tulis ini. Cara kedua, fungsi S, Y sama dengan integral n X, Y dy tambah konstanta X. Untuk mencari konstanta X, do F turunan F ini kita turunkan terhadap X. Ini terhadap X. Terhadap X sama dengan pasangan dari N adalah mx, y. Maka fungsi S, Y adalah integral dari N. N nya adalah 3X tambah 4Y tambah 5. 3X tambah 4Y tambah 5 dy tambah konstanta X. Maka fungsi X, Y adalah integral dari, karena ini tak ada Y, maka 3X dan 5 adalah konstanta. Sedangkan fungsi Y nya 4Y kali D tambah konstanta X. Maka fungsi X, Y sama dengan ini konstan keluar. Integral dy adalah Y. Integral Y pangkat 1 dy 1/1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 tambah konstanta X. Maka fungsi X, Y adalah, ini kita kalikan 3XY tambah 5Y. 4 kali setengah 2Y kuadrat tambah konstanta X. Ini adalah fungsi dari X, Y. Kemudian untuk mencari konstanta X ini, kita gunakan do F per do X dengan M, Y. Maka turunan F terhadap X artinya kita diferensiakan terhadap X saja. Jadi
3Y adalah konstanta, X turunannya 1, 5Y konstan 0, 2Y kuadrat konstan 0, Cx diturunkan C aksen X. Ini sama dengan Mx, Y. Jadi 3Y tambah C aksen X sama dengan Mx, Y. Mx, Y adalah tadi 2X tambah 3Y tambah 4. Jadi 2X tambah 3Y tambah 4, dimana kiri dan kanan yang sama adalah 3Y. Maka C aksen X adalah 2X tambah 4, dimana Cx adalah integral C aksen X dx sama dengan integral dari 2X tambah 4 dx sama dengan 2 kali integral X pangkat 1 dx adalah 1/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1. Integral 4 dx 4x, 4 tetap, integral dx x tambah konstanta C. Ini coret, maka tinggallah X kuadrat tambah 4X ditambah C. Ini adalah Cx. Maka solusi umum PD, kata umum karena mengandung unsur C, adalah fungsi X, Y sama dengan C. Tapi dalam hal ini ke C yang sudah ada sini, C sini kita 0. Tadi fungsi X, Y di atas 3XY tambah 5Y tambah 2Y kuadrat tambah C, Cx kita salin. Fungsi X, Y ini adalah 3XY ditambah 5Y tambah 2Y kuadrat tambah Cx sama dengan 0. Dimana Cx kita substitusi, salin 3XY tambah 5Y 2Y kuadrat. Cx nya adalah ini, Cx nya adalah X kuadrat tambah 4X tambah C sama dengan 0. Inilah solusi umum. Cara kedua, contoh kedua dari peda eksak yang bersoal X tambah Y kali cos X dalam kurung kali dx tambah sin X kali dy, di mana X tambah Y kali cos X adalah sebagai M X, Y dan sin X adalah sebagai N X, Y. Jadi M X, Y adalah X tambah Y kali cos X dan N X, Y adalah sin X. Di sini kita cari do M per do Y, kita lingkari Y. Yang bukan Y adalah konstan, jadi turunannya 0, Y turunannya 1, cos X adalah konstanta pengali, sehingga hasilnya 1 kali cos X adalah cos X. Turunan N terhadap X, turunan terhadap X, sin X turunannya adalah cos X. Ternyata do M per do Y sama dengan do M per X. Maka do M per do Y sama dengan do N per do X. Ini adalah merupakan PD eksak. Untuk menyelesaikannya, kita lihat dari bentuk soalnya mana mudah diintegralkan. Apakah X tambah Y cos X dx diintegralkan dengan sin X dx kali dy. Kita bandingkan kedua ini, ternyata yang lebih mudah kita integralkan adalah sin X dy. Berarti kita gunakan cara kedua. Cara kedua, bahwa fungsi X, Y adalah integral dari N
ns, y dy x, y dy ditambah konstanta yang bukan y, x. Untuk mencari konstanta x kita gunakan turunan fungsi f terhadap x. Pasangan dari n adalah m. Ini adalah untuk mencari konstanta x. Maka penyelesaian dari fungsi x, y adalah integral dari n x, y. Kita lihat adalah sin x dy tambah konstanta x. Fungsi x, y, karena integral dy, sin x adalah konstan, berarti sin x bisa keluar, integral dy adalah y, konstanta x tetap. Kemudian ini boleh kita kalikan, fungsi x, y adalah y kali sin x tambah konstanta x. Ini adalah fungsi x, y ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan konstanta x ini kita gunakan do f per do x adalah mx, y. Maka di sini do f per do x sama dengan m. Kita selesaikan, kita turunkan tar x, kita lingkari yang kita turunkan tar x, jadi y konstanta, x turunannya adalah cos x, cx turunkan c aksen x. Gimana tadi bahwa do f per do x sama dengan m, y, maka kita salin sama dengan m, bahwa do f per do x sama dengan mx, y. Jadi y kali cos x tambah c aksen x sama dengan, dimana mx, y kita lihat sama dengan apa? X kali x tambah y cos x, x tambah y kali cos x. Kita perhatikan kiri kanan yang sama adalah y cos x, kita coret, maka tinggallah c aksen x sama dengan x. Di sini kita bisa menemukan cx adalah integral c aksen x dx. Integral c aksen x adalah x. Integral x pangkat 1 dx adalah 1/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Jangan lupa ditambah konstanta c. Sehingga kita dapat solusi umum PD adalah fungsi x, y sama dengan sebenarnya c, tapi karena sini adalah c sini kita ambil 0. Kita salin fungsi x, y tadi yang di atas, bahwa fungsi x, y adalah y kali sin x tambah konstanta x. Jadi fungsi itu kita salin y kali sin x tambah konstanta x sama dengan 0. Yang mana konstanta x nya kita udah cari setengah x kuadrat tambah c. Ini kita substitusi y kali sin x ditambah setengah x kuadrat tambah c sama dengan 0. Inilah solusi umum dari PD eksak dengan cara kedua. Selanjutnya kita memasuki PD tidak eksak atau PD non eksak atau PD yang tidak eksak dapat diesakkan. Syarat PD eksak adalah bahwa do m per do y harus sama dengan do m per x. Ternyata di sini do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Akibatnya PD tidak eksak. Untuk mendapatkan PD eksak, maka PD yang tidak eksak tadi harus dikalikan dengan faktor integrasi. Faktor integrasi
dengan lambang U. Dengan lambang U. Jadi PD yang tidak eksak tadi kita salin M S, Y dx ditambah N X, Y dy sama dengan 0 dikali dengan faktor integrasi U. Kita kalikan U kali M X, Y dx ditambah U kali N X, Y dy sama dengan U kali 0, 0. Kemudian U kali M X, Y ini kita misalkan dengan P X, Y. Ini Q X, Y. Berarti supaya PD yang setelah dikali faktor integrasi U menjadi PD eksak, haruslah bahwa do P per do Y sama dengan do Q per do X, di mana P-nya adalah U kali M square. Jadi ini do per do Y dikali dengan P. Do per do Y terhadap P. P-nya sendiri adalah U kali M X, Y sama dengan do Q per do X, do per do X dikali terhadap Q. Q-nya adalah U kali N X, Y. Kalau lihat turunan terhadap Y, U kali U ini bisa fungsi X, fungsi Y, fungsi XY dan sebagainya. Ini adalah bentuk perkalian bentuk UV, di mana kita tahu bentuk UV adalah U aksen V plus V aksen U, atau UV tambah UV ujung-ujung aksen. Jadi kalau Y sama dengan U kali V, maka Y aksen adalah UV tambah UV ujung-ujung aksen. Kalau Y sama UV, UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ini mudah ingatnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini UV tambah UV. Jadi kita lihat U kali M X, Y ditambah U kali M X, Y. Ujung-ujung aksen. Aksen itu artinya diturunkan terhadap ini, do per do Y. Jadi ini do per do Y terhadap U. Ujung-ujung. Jadi ini ujung enggak. Do per do Y dari ini. Demikian juga untuk di ruas kanannya, U kali N UV, U kali N X, Y ditambah U kali N X, Y. Ujung-ujung aksen terhadap X. Jadi do per do X terhadap U. Ini ujung do per do U, do per do X, do per do X dari N X, Y. Nah, ini hasilnya adalah do U per do Y kali M, kita singkat saja dengan M, U kali do M per do Y. Ini do U per do X kali N ditambah do N per do X. Kemudian U dengan U kita kumpul. Ini ada U kali ya. U kali ya. Ada U kali ini.
U dengan U kita kumpul, kita pindahkan ke ruas kiri, jadi U kali do M per do Y, pindahkan min U kali do N per do X sama dengan ini do U per do X, do U per do X kali N, ini pindah ke kanan, min do U per do Y kali M. Tinggal bentuk ini, U nya kita keluarkan, do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan ini, kita balik, N kali do U per do X dikurang M kali do U per do Y. Inilah merupakan rumus dari faktor integrasi U, ya. Untuk mencari faktor integrasi U, rumusnya demikian kita peroleh. Cara ingatnya bagaimana? Cara ingatnya, kita tahu syarat dari PD eksak apa? Syarat PD eksak adalah do M per do Y sama dengan do N per do X, sama dengan kita ganti min kurung. Ini syarat PD eksak kan do M per do Y sama dengan do N per X, sama dengan ganti min dikali faktor integrasi U sama dengan ini yang belakang N, yang depan belakang kurang depan, jadi N kurang M, N kurang M, jadi N belakang kurang depan, N kurang M. Kemudian sini kali do U, ini do U. Di bawah N kita lihat do X, maka sini ini N, di bawahnya do X. Di bawah M, ini kan M ya, di bawah M do Y, ini do Y. Ini cara ingat rumus dari faktor integrasi. Demikian. Ada 6 faktor integrasi U. Yang pertama, U adalah fungsi X saja. Yang kedua, faktor integrasi U adalah fungsi Y saja. Yang ketiga, faktor integrasi U adalah fungsi perkalian X dengan Y. Yang keempat, faktor integrasi U adalah U dari perjumlahan X dengan Y, X tambah Y. Yang kelima, faktor integrasi U adalah X kurang Y. Yang terakhir, yang keenam, faktor integrasi U adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ada 6 faktor integrasi U. Fungsi X saja, fungsi Y saja, fungsi XY, fungsi X tambah Y, fungsi X kurang Y, fungsi X kuadrat tambah Y. Yang campuran XY, X tambah Y, X kurang Y, X kuadrat tambah Y kuadrat harus dimisahkan dengan dari yang nomor 3 sampai dengan nomor 6. Ini harus dimisahkan dengan Z. Dimisahkan dengan Z. Contohnya di sini Z sama dengan XY. Z X tambah Y, Z X kurang Y, Z X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi lebih dari satu variabel kita harus misahkan dengan Z. Selanjutnya kita ingin mencari bentuk integrasinya di mana fungsi dari variabelnya
belum kita ketahui apakah fungsi X saja, fungsi Y saja, ya, fungsi X saja, fungsi Y saja, fungsi XY, fungsi X tambah Y, fungsi X kurang Y, fungsi X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau kita lihat, yaitu kita menggunakan pembuktian itu dengan menggunakan rumus umum dari PD, untuk rumus umum dari faktor integrasi U. Maka yang pertama kita ambil faktor integrasinya U adalah fungsi X saja. Kalau faktor integrasinya U saja, maka turunan U terhadap X, di sini ada UX, berarti ada fungsi X-nya. Karena single kita gunakan, kalau double fungsi dua variabel kita gunakan do U per do X. Kalau single turunnya d U per dx. Jadi do U per do X adalah sama dengan du per X single. Tetapi do U per do Y, karena tidak ada Y, pasti turunannya adalah konstan 0. Kemudian kita masukkan rumus ini ke dalam faktor integrasi U yang tadi, yang dikotakin, yaitu U. Ingat cara ingatnya, syarat PD eksak do M per do Y sama dengan do N per do X sama dengan kita di min kali faktor integrasi U belakang kurang depan N min M, kemudian di sini kali do U N di bawahnya adalah do X dan di M di bawahnya do Y. Ini rumus dari faktor integrasi. Nah, sekarang kita substitusi nilai dari do U per do X sama dengan du per dx. Ini du per dx, do U per do Y 0. Jadi U kali do M per do Y kurang do M per do X sama dengan N kali do U per do X adalah du per dx dikurang M kali do U per do Y adalah 0. Ini habis, hilang, kali 0. Nah, di sini kita ingin mencari du per U. Du ini kasih silang, U nya kita kasih silang ke bawah, maka sini tinggal do M per do Y dikurang do N per do X dibagi N nya kasih silang turun, kasih silang N di sini, terus dx nya kasih silang ke sini kali dx. Jadi inilah bentuk dari kalau dia faktor integrasinya X saja, maka du per U adalah do M per do Y kurang do N per do X dibagi N. Du per U untuk faktor integrasi U nya adalah fungsi X saja, do U per U sama dengan du per U sama dengan do M per do Y kurang do M per do X dibagi N kali dx. Selanjutnya yang kedua adalah faktor integrasinya fungsi Y saja. Maka turunan yang selalu kita cari do U per do X dan do U per do Y. Kita tanya sini, adakah fungsi X? Tidak ada. Ini fungsi Y ya. Karena tidak ada fungsi X, maka do U per do X adalah 0. Do U per do Y ada fungsi Y, ini UY pasti ada fungsi Y. Berarti do U per do Y karena single, kita gunakan du per dy. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus faktor integrasi. Ingat lagi, syarat PD eksak adalah do M per do Y
sama dengan do n per do x sama dengan ganti min kali faktor integrasi u. Belakang kurang depan n kurang m. N kurang m. Masing-masing dikali do u. Di bawah n adalah do x. Nah, ini do x, ini n ya. Do x, ini m. Di bawah m adalah do y. Dengan substitusi ini kita salin do m per do y kurang do n per do x. N dikali do u per do x nya adalah 0. Ini habis. M dikali do u per do y adalah du per dy. Karena ini single ya. Do u per do y yang ini. Do u per do y adalah du per dy. Nah, seperti tadi sifat kali silang sama dengan du per u nya tarik ya. U nya tarik kali silang. Di sini tinggal do m per do y kurang do n per do x dibagi sini ada min m dy kali silang dy. Jadi du per u adalah do m per do y dikurang do m per do x dibagi min m. Jadi inilah untuk mencari faktor integrasi u adalah fungsi y saja. Selanjutnya nomor 3, faktor integrasinya fungsi x, y. Seperti sebelumnya dikatakan kalau lebih dari satu variabel kita misalkan dengan z, di mana z dan misalkan sama dengan xy. Dari sini kita bisa mencari turunan parsial dari do z per do x. Kalau kita buat dua kali ini untuk buat jalannya, di sini do z per do y. Do z per do x artinya diturunkan terhadap x saja. Do z per do y diturunkan terhadap y saja. Turunan x di sini 1, turunan y di sini 1, sehingga di sini 1 dikali y. Turunan x 1 dikali y adalah y. Di sini x dikali turunan y sini adalah 1, asalnya x. Kemudian do u per do x, do u per do x itu kita bisa uraikan menjadi do u sini do x. Karena tadi kita misalkan dengan z, jadi sebagai parameternya adalah z, maka sini adalah do z ini aturan rantai atau chain rule atau aturan rantai ya, do u per do z kali do u per do z kali do z per do x. Jadi do z adalah rantainya. Ini sama dengan do u per do x itu do z dikali do z per do x sudah diperoleh. Do z per do x adalah y, sehingga sini y kali do u per do z ya. Kemudian do u per do y sama dengan ya, do u per do y sama dengan cara sama do u per do y nya dijauhkan. Kemudian rantainya adalah do z ini rantainya, dan ini sudah diketahui, sudah kita peroleh, sehingga di sini do u per do z dikali do z per do y adalah x, sehingga ada apa? X kali do u per do z. Kemudian barulah kita masukkan ke dalam rumus faktor integrasi u. Masih ingat sebelumnya rumusnya adalah
syarat PD eksak do M per do Y do N per do X sama dengan ganti min kali faktor kasih U, belakang kurang depan, N min M, belakang kurang depan, masing-masing dikali do U, di bawah N adalah, di bawah N do N, do X, di bawah M do Y. Dengan substitusi do U per do X dan do U per do Y, maka bentuk yang kita bisa mencari formula dari mencari faktor integrasi XY. N dikali do U nih, do U per do X asalnya apa? Do U per do X adalah Y kali do U per do Z, M kali do U per do Y, do U per do Y, do U per do Y adalah do U per do Y adalah ya, tadi ini kalau ini do U per do X, ini do U per do Y. Do U per do Y adalah X kali do U per do Z, X kali do U per do Z. Nah, kalau kita kalikan ini adalah YN kali do U per do Z, XM kali do U per do Z. Kita keluarkan yang sama, YN kurang XM kali do U per do Z. Sehingga sifat kali silang kita lihat sini ada do U per U nya kali silang, di sini ada do M per do Y kurang do N per do X dibagi, nah di sini dibagi akar silang YN kurang XM, di sini ada do Z kali silang do Z. Jadi inilah formula untuk mencari faktor integrasi. U adalah XY, di fungsi variabel di mana Z dimisahkan, XY dimisahkan dengan Z. Inilah formulanya untuk faktor integrasi fungsi U adalah fungsi XY. Yang keempat, kita mempelajari faktor integrasi dari fungsi X tambah Y. X tambah Y, dimana kita misalkan Z sama dengan X tambah Y. Di sini kita cari do Z per do X, sini do Z per do Y. Kalau do Z per do X kita lingkari X, ke do Z per do Y lingkari Y. Turunan X di sini adalah 1, Y bukan X, berarti konstan 0, hasilnya 1. Do Z per do Y lingkar Y, X bukan Y, berarti konstan 0, Y turunkan 1, hasilnya 1, 0 tambah 1. Kemudian kita cari do U per do X, di mana do U dan do X dipisahkan, rantainya adalah do Z, di mana do Z per do X kita sudah peroleh 1, maka do U per do Z dikali 1 ya, do Z per do X, do Z per do X adalah 1, hasilnya do U per do Z. Dan beginilah halnya untuk cari do U per do Y. Do U dan do Y dijauhkan, rantainya adalah do Z, di mana do U per do Z tetap, tapi do Z per do Y kita peroleh tadi nilainya adalah 1. Do Z per do Y adalah 1, sehingga kalau kita kalikan sama dengan do U per do Z. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus faktor integrasi U. Ingat,
Apa syaratnya? Syarat PDX adalah do M per do Y, do N per do X sama dengan do X diganti min dikali pada kasih U. Belakang kurang depan N kurang M kali do U di bawah N adalah do X, di bawah M adalah do Y. Dengan kita substitusi do U per do X dan do U per do Y, ini salin aja, do M per do Y kurang do N per do X, N dikali, kita tahu tadi bahwa do U per do X adalah do U per do Z, do U per do Z, M kali do U per do Y, sama juga do U per do Z. Ini ada yang sama, kita keluarkan yang sama, maka sini do U per do Z. Nah, sifat kali silang do U per U. Di sini do M per do Y kurang do N per do X, N min N sifat kali silang dikali ya do Z kali silang. Jadi ini adalah formula dari untuk mencari faktor integrasi dari U adalah fungsi X tambah Y, mana pembagiannya dengan N min M ya, N min M. Jadi kalau X tambah Y, sini N kurang M. Selanjutnya yang nomor 5, faktor integrasi U dengan U X min Y. Misalkan Z sama dengan X min Y, Z adalah X min Y. Di sini turunan parsialnya kita cari turunan Z terhadap X. Di sini turunan parsial Z terhadap Y. Turunan parsial Z terhadap X diingkari X. Turunan X adalah 1, Y konstan 0, hasilnya 1. Do Z per do Y diturunkan terhadap Y, kita lingkari. X bukan Y, konstan 0, Y turunannya 1, hasilnya min 1. Kemudian kita cari do U per do X. Dengan aturan rantai, do U dan do X dipisahkan. Rantainya adalah do Z, karena kita pisahkan Z, do Z. Do U per do Z tetap. Do Z per do X sudah tahu, hasilnya 1. Hasilnya jadi do U per do Z. Kemudian do U per do Y sama dengan do U dan do Y dipisahkan, rantainya do Z, do Z sama dengan do U per do Z, di mana turunan dari do Z per do Y adalah min 1, sehingga hasilnya min do U do Z. Kita masukkan rumus dari faktor integrasi. Mesti ingat syarat PDX adalah do M per do Y sama dengan do N per do X, di mana sama dengan kita di min kali faktor integrasi U sama dengan belakang kurang depan N min M masing-masing kali do U. Kita lihat di bawah N adalah do X, di bawah M adalah do Y. Kita masukkan di mana do U per do X dan do U per do Y sudah kita peroleh, maka N dikali do U per do X, nilainya adalah do U per do Z.
do U per do Z. Do U per do Y nilainya adalah min do U per do Z. Kita keluarkan yang sama, maka tinggal N min kali min plus M kali do U per do Z. Kemudian dengan memisahkan do U dengan sifat kali silang, di sini kita salin U kali do M per do Y kurang do N per do X. Dengan sifat kali silang, U-nya kita tarik ke bawah. Di sini do M per do Y kurang do N per do X. N tambah N kita tarik garis silang, do Z garis silang, maka kita perolehlah formula dari faktor integrasinya adalah X min Y, yang akhirnya kita peroleh N tambah M. Jadi kalau ini X min Y, sini N tambah M. Inilah faktor integrasi yang kelima. Terakhir dari faktor integrasi yang keenam adalah U dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita misalkan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, dimana yang pertama kita cari do Z per do X, kita turunkan terhadap X saja. Jadi Y kuadrat adalah konstan, Y kuadrat turunkan 2X, Y kuadrat turunkan 0, hasilnya 2X. Z sama dengan X kuadrat Z, do Z per do Y diturunkan terhadap Y, berarti X kuadrat konstan, turunannya 0, Y kuadrat turunkan 2Y, hasilnya 2Y. Kita cari turunan parsial dari turunan parsial yang sini adalah do U per do X, do U per do X dan do U per do Y. Do U per do X kita pisahkan, rantainya atau chain adalah do Z, rantainya, di mana do U per do Z tetap, do Z per do X sudah kita peroleh, nilainya adalah 2X, sehingga hasilnya 2X kali do U per do Z. Demikian juga do U per do Y kita pisah, rantainya adalah do Z, di mana do U per do Z tetap, tetapi do Z per do Y sudah kita peroleh, nilainya adalah 2Y. Hasilnya 2Y do U per do Z. Dengan memasukkan rumus faktor integrasi U, masih ingat lagi, syarat PDS adalah do M per do Y sama dengan do N per do X, negatif min sama dengannya dikali faktor integrasi U sama dengan belakang kurang depan N min M, masing-masing kali do U, di bawah N adalah do X, di bawah M adalah do Y. Dengan substitusi do U per do X dan do U per do Y, N dikali, di mana do U per do X nilainya adalah 2X kali do U per do Z, kemudian do U per do Y sama dengan 2Y kali do U, 2Y kali do U per do Z, maka dengan mengeluarkan yang sama yaitu do U per do Z, maka ini menjadi 2XN dikurang 2YM kurung kali do U per do Z, dimana ini adalah faktor integrasi U kali do M per do Y kurang do N per do X.
dengan memisahkan atau sifat garis silang do u per u, ya, do u per u. Di sini do m per do y kurang do n per do x dibagi ini garis silangnya 2xn dikurang 2ym do z kali silang. Maka terjadilah formula dari faktor negasi dari u x kuadrat tambah y kuadrat, di mana do u per do u adalah, jadi yang beda tuh di penyebutnya ini, do m per do y kurang do y per do x. Kalau single ini do dx atau dy, tapi kalau fungsinya perkalian x dengan y, x tambah y, x kurang y, x kuadrat tambah y kuadrat, maka ini do z, karena z misalkan fungsi dua variabel tersebut. Kita memasuki contoh pertama dari PD yang tidak eksak atau PD non eksak yang dapat dieksakan. Contoh pertama adalah dalam kurung x kuadrat tambah y kuadrat tambah x kurung kali dx ditambah xy dy sama dengan 0. Dimana kita akan periksa apakah PD ini PD eksak atau tidak. Ini kita misalkan dengan mx, y, ini adalah n x, y. Maka kita tulis ini mx, y dx mx, y adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah x, sedangkan n x, y adalah xy. Do m per do y diturunkan terhadap y saja, yaitu berarti x kuadrat dan x konstan 0, y kuadrat turunkan 2y, x 0, hasilnya 2y. Kemudian do n per do x sama dengan diturunkan terhadap x saja, x turunannya 1, y konstanta pengali, hasilnya y. Sehingga do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Karena tidak sama, maka PD tidak eksak, tak eksak atau non eksak. PD non eksak atau tidak eksak. Berarti do m per do y dikurangi do n per do x, kita peroleh do m per do y adalah 2y, do n per do y adalah y, hasilnya y. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari bahwa konodekasi yang pertama kita tes dengan mencoba bahwa jika u adalah fungsi x saja, maka do m per do y kurang do m per do x per n pasti fungsi x. Jika ini adalah fungsi x, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Karena itu kita cari nilai dari do m per do y kurang do m per do x per n. Nah, selanjutnya kita coba cari di sini do n, ya. Do m per do y kurang do n per do x dibagi n, yaitu y dibagi n. N tadi kita n atau di sini n adalah xy. Jadi n-nya adalah xy. Ini bisa dicoret, hasilnya adalah 1/x. Nah, ini ternyata ini merupakan fungsi x. Berarti dapat diselesaikan dengan rumus tadi yang kita peroleh, rumus umum pertama, bahwa du per u adalah do m per do y kurang do m per do x dibagi n kali dx. Kita tulis ini du per u adalah do m per do y dikurang do n per do x dibagi n dikali dx. Ini formula yang sudah kita buktikan, sehingga kita dapat du per u
Ya, du per u adalah do m per do y tadi kita udah hitung nilainya y. Y dibagi dengan XY hasilnya ini adalah 1/x, langsung do m per do y dikurang do m per do y per n hasilnya 1/x kali dx. Maka kita peroleh du per u sama dengan dx per x. Jika kita integralkan du per u sama dengan integral dx per x, hasilnya ln integral du per u adalah ln u, sedangkan integral dx per x adalah ln x. Ln sama dengan ln tidak boleh coret ya, hilangkan ln-nya, jadi u adalah x. Jadi faktor integrasinya adalah fungsi x saja. Selanjutnya, PD yang tidak eksak tadi, supaya menjadi eksak, dikalikanlah dengan faktor integrasi u, yaitu nilainya sama dengan x. Jadi PD yang tidak eksak yang awalnya tadi kita lihat di sini, ternyata do m per do y tidak sama dengan do m per x. PD non eksak atau PD tidak eksak. Supaya jadi eksak, maka PD yang tidak eksak tadi dikalikan dengan faktor integrasi x. Jadi ini faktor yang tidak eksak. Yang pertama tadi yang tidak eksak dikalikan faktor integrasi x, sehingga ini menjadi x kali x kuadrat tambah y kuadrat tambah x dx ditambah x kali xy dy x kali 0 0, sehingga hasilnya ini adalah x pangkat 3 xy kuadrat tambah x kuadrat dx ditambah x kuadrat y dy sama dengan 0. Ini menjadi PD yang baru. Ini yang kita misalkan dengan P x, y. Ini kita misalkan dengan Q x, y. PD yang baru ini harus eksak, karena di kalimat integrasi harus eksak. Kita periksa apakah do P per do Y sama dengan do Q per do X. Nah, kita salin P x, y, kita salin adalah x pangkat 3 tambah xy kuadrat tambah x kuadrat. Kemudian Q x, y adalah x kuadrat y. Nah, di sini kita cari do P per do y, diturunkan terhadap y saja, berarti ini konstan, bukan y konstan. X pangkat 3 0, x konstanta pengali, y kuadrat turunkan 2y, ya x pangkat 3 konstan, x ya konstan diturunkan 0, x konstanta pengali ikut sebagai pengali, y kuadrat turunkan 2y, x kuadrat turunkan 0, hasilnya 2xy. Do Q per do x sama dengan diturunkan antara x saja, x kuadrat turunkan 2x, y adalah konstanta pengali, sehingga hasilnya adalah 2xy. Ternyata do P per do y sama dengan do Q per do x, sehingga PD yang baru ini adalah PD eksak. Nah, kita tulis di sini bahwa do P per do y sama dengan do Q per do x. Jadi PD yang baru ini adalah PD eksak. Nah, kita selesaikan dengan PD eksak. PD yang baru ya. Nah, PD yang baru setelah dikali x ya, yang dikotakin. PD yang baru kita salin dulu. PD yang baru adalah tadi PD yang baru. Nah, PD yang baru adalah x pangkat 3 tambah xy kuadrat ditambah x kuadrat, x pangkat 3 tambah xy kuadrat tambah x kuadrat dx ditambah x kuadrat y dy sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini, mana yang mudah diintegralkan dengan ini adalah P tadi, P x, y, ini adalah Q x, y. Mana yang mudah diintegralkan, P x, y atau Q x, y?
Kalau pengamatan mata pastilah Q S, Y. Berarti cara kedua, kita gunakan cara kedua bahwa fungsi X, Y sama dengan integral cara kedua Q S, Y dy, ya, ini kali dy tambah konstanta yang bukan y, x. Nah, untuk mencari konstanta x adalah fungsi ini kita turunkan terhadap x, jadi dou f per dou x sama dengan pasangan Q adalah p x, y, ya, p x, y. Nah, kita masukkan fungsi x, y sama dengan integral dari x kuadrat y dy tambah konstanta x. Maka fungsi x, y ini integralnya terhadap y, berarti x kuadrat adalah konstan, boleh keluar ya, y dy tambah konstanta x. Ini x kuadrat konstan, x kuadratnya konstan, boleh keluar. Maka fungsi x, y adalah x kuadratnya konstanta. Nah, integral dari y pangkat 1 dy adalah seper pangkatnya 1 tambah 1 pangkatnya 1 tambah 1 y pangkat 1 tambah 1 tambah konstanta x. Maka fungsi x, y adalah setengah x kuadrat y kuadrat ditambah konstanta x. Inilah fungsinya. Nah, untuk mencari konstanta x ini kita gunakan tadi di syarat tadi, cara kedua tadi dou f per dou x dengan p x, y. Kita cari dou f per dou x nya. Dari fungsi x, y ini kita cari dou f per dou x. Artinya kita turunkan terhadap x saja. Setengah y kuadrat konstanta, x kuadrat turunannya 2x. Setengah y kuadrat ini adalah konstantanya, ikut pengali saja. X kuadrat turunkan 2x, cx diturunkan c aksen x. Ini sama dengan 2f per 2x dengan p x, y. Kita salin p x, y. Nah, setengah y kuadrat, oh ini coret, sorry, kita coret setengah sama 2, tinggallah x y kuadrat tambah c aksen x sama dengan p x, y. Kita tahu p x, y nilainya adalah x pangkat 3 tambah x y kuadrat tambah x kuadrat. Jadi px adalah x pangkat 3 ditambah x y kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita lihat ada yang sama. Yang sama kita lihat sini adalah x y kuadrat, kita coret. Maka kita perolehlah c aksen x, nilainya adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Selanjutnya kita akan cari konstanta x. Selanjutnya kita mencari konstanta x, dimana kita tadi sudah kita peroleh c aksen x adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Maka c aksen x adalah cx adalah integral c aksen x dx. Maka kita peroleh integral dari c aksen x ini tadi adalah x pangkat 3 tambah x kuadrat dx. Jadi seper 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 ditambah ini integral x pangkat 3. Sekarang x pangkat 2 seper 2 tambah 1 x pangkat 2 plus 1 terakhir tambah konstanta c. Ini adalah konstanta x ya, konstanta x. Barulah kita peroleh solusi umum PD fungsi x, y sama dengan, ingat c sebenarnya tapi karena c nya sudah ada di sini, maka
C sini kita ganti 0. Nah, tadi kita ada peroleh fungsi X, Y nya kita ada peroleh tadi ini. Fungsi X, Y adalah setengah X kuadrat Y kuadrat tambah CX. Kita tuliskan fungsi X adalah setengah X kuadrat Y kuadrat tambah CX sama dengan 0. CX nya kita substitusi dari sini ya. CX nya kita substitusi dari yang sudah kita peroleh, maka setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah, nah CX nya seperempat X pangkat 4 tambah sepertiga X pangkat 3 tambah C sama dengan 0. Nah, inilah solusi umum dari PD yang tidak eksak atau non eksak itu. Mengenai hasilnya bisa berhenti di sini, tapi bisa juga kalau kita adakan karena ini sama dengan 0, maka boleh dikali pembulatan dengan cara mencari KPK dari penyebutnya 2, 4, dan 3. KPK-nya adalah 12. Kan 12 habis dibagi 2, habis dibagi 4, dan habis dibagi 3. Berarti ini kita kali dengan 12. Kita kali 12 kali setengah 6 X kuadrat Y kuadrat, seperempat kali 12 3 X pangkat 4, sepertiga kali 12 4 X pangkat 3, 12C sama dengan 0. Ingat 12C C juga, sehingga kita perolehlah hasilnya 6X kuadrat Y kuadrat ditambah 3X pangkat 4 4X pangkat 3 tambah C. Ada kalanya C nya boleh saya pindahkan ke ruas kanan, jadi pindah sana jadi min, tadi min 12C, C juga. C ini bisa berada sebelah kiri, bisa juga sebelah kanan. Jadi bisa dipindahkan. Ini bisa dipindahkan 6X kuadrat Y kuadrat ditambah 3X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 sama dengan min C. Min C, C juga. Jadi 6X kuadrat Y kuadrat ditambah 3X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 sama dengan C. Di jawabannya bisa C nya berada sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita memasuki contoh kedua. Memang bentuk soalnya sedikit kompleks ya. Tapi bersabarlah, akan dapat kita selesai dengan baik. Di mana koefisien X ini adalah Mx, Y, sedangkan koefisien D nya adalah Nx, Y. Kita coba nyalin Mx, Y ini. Nah, sekarang berapa do M per do X nya? Do M per do X kita turunkan do M per do Y, kita turunkan terhadap Y, kita lingkari yang ada Y nya, yang ada Y nya ini ada Y nya, ada Y nya. Jadi karena ini bentuk perkalian UV, maka 2X konstanta pengali. Di sini berlaku rumus UV, U kali V tambah U kali V. Ujung-ujung aksen. Ini aksen, ini aksen. 2X kali turunan dari Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat, turunan Y adalah 1. Jadi ini sama dengan 2X ya, sama dengan 2X. Turunan Y pangkat 4, 4Y pangkat 3, 4 kali Y pangkat 4 kurang 1 kali E pangkat Y pangkat 4 tetap, turunan E pangkat Y terhadap Y tetap. Ini hasilnya 2 kali 3 6 X Y pangkat 2 tambah 1. Kalau kita kalikan, hasilnya ini adalah 8X Y pangkat 3 E pangkat Y
ditambah 2x y pangkat 4 pangkat y ditambah 6x y kuadrat ditambah 1. Ini do m per do y, sedang do n per do x. Do m per do x didiferensialkan terhadap x saja. Jadi y pangkat 4 kali pangkat y adalah konstanta pengali. X kuadrat turunkan 2x, x pangkat 4 pangkat y adalah konstanta pengali. X kuadrat turunkan 2x, y kuadrat adalah konstanta pengali. 3x turunkan 1, 3 kali 1, maka hasilnya adalah 2x y pangkat 4 pangkat y, 2x y kuadrat kurang 3. Jelas dari perhitungan ini bahwa do m per do y tidak sama dengan do m per do x. Berarti do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Artinya PD tidak eksak atau non eksak. Terus selanjutnya kita akan cari dengan menggunakan faktor degradasi U. Selanjutnya kita mencari do m per do y sudah tahu, do m per do x sudah tahu, maka do m per do y dikurang do n per do x. Kalau ini kita kurangi, ini habis, maka tinggallah sini 8 x y pangkat 3 pangkat y. Ini sudah 0 ya, jumlahnya 0. Yang ini dikurang min kali min plus, jadi 6 tambah 2 8 x y kuadrat, min kali min plus 3 tambah 1 4. Jadi nilai dari do m per do y kurang do m per do x nya adalah ini. Selanjutnya kita coba menggunakan apakah faktor degradasinya adalah fungsi x saja. Kita gunakan do m per do y kurang do n per do x dibagi n, apakah fungsi y atau tidak. Kita lihat 8 x y pangkat 3 pangkat y tambah 8 x y kuadrat tambah 4 dibagi dengan n. N nya tadi yang ini, n nya adalah x kuadrat y pangkat ini, kita salin. N nya adalah x kuadrat y pangkat 4 pangkat y dikurang x kuadrat y kuadrat min 3x. Apakah ini mungkin fungsi x? Ternyata do m per do y dikurang do n per do x dibagi n tidak menghasilkan fungsi x. Jadi berarti faktor negasinya bukan fungsi x. Kemudian kita mencoba do m per do y dikurang do m per do x dibagi dengan min m. Apakah ini akan menghasilkan fungsi y saja? Kita coba. Dimana do m per do y kurang do m per x adalah delapan
XY pangkat 3 pangkat Y ditambah 8XY pangkat 2 ditambah 4 dibagi dengan negatif M, di mana M adalah dari soalnya M adalah min 2XY pangkat 4 pangkat Y tambah 2XY pangkat 3 ditambah Y. M adalah dua XY pangkat 2XY pangkat 4 pangkat Y ditambah 2XY pangkat 3 ditambah Y. Kemudian ini kita faktorkan, mana pembilangnya kita keluarkan 4, maka tinggal 2XY pangkat 3 pangkat Y ditambah 2XY pangkat 2 ditambah 1. Penyebutnya kita keluarkan G, maka G kali 2XY pangkat 3 pangkat Y ditambah 2XY pangkat 2 ditambah 1 bisa disalahkan, maka 2M per 2Y dikurang 2M per bagi M menghasilkan min 4 terus bagi min 4 per Y. Ini merupakan fungsi Y, maka faktor integrasinya adalah fungsi Y. Kita ingat bahwa DU per U sama dengan 2M per 2Y kurang 2N per 2X dibagi min M dikali DY. Maka DU per U sama dengan min 4 per Y kali DY. Kita integralkan kiri dan kanan. Integral DU per U sama dengan min 4 integral DY per Y. Integral DU per U adalah ln U min 4 kali integral DY per Y adalah ln Y. Kemudian pengali menurut sifat logaritma dipindahkan belakang menjadi pangkat, maka ln U adalah ln Y pangkat min 4. Ln sama dengan ln, hilangkan ln-nya, maka faktor integrasi U adalah Y pangkat min 4 atau 1/Y pangkat 4. Kemudian setelah kita mendapatkan faktor integrasi U yang hasilnya dari fungsi Y tadi, U adalah 1/Y pangkat
maka PD semula adalah kita salin PD semula 2XY pangkat 4 Y pangkat Y ditambah 2XY pangkat 3 tambah Y YX ditambah X kuadrat Y pangkat 4 Y pangkat Y dikurang X kuadrat Y kuadrat dikurang 3X dy sama dengan 0. Supaya PD semula yang tidak eksak ini atau non eksak menjadi eksak, maka kita mengalihkannya dengan paton integrasi 1/Y pangkat 4. Maka diperolehlah, kemudian kita lihat pada pembilang ini bisa difaktorkan, kita mengeluarkan Y, kita keluarkan Y, maka tinggal 2XY pangkat 3 Y pangkat Y ditambah 2XY pangkat 2 plus 1 kali dx, tapi ini dibagi dengan, jadi kali dengan 1/Y pangkat 4, berarti ini per Y pangkat 4 ditambah dengan yang ini penyebutnya pembilangnya tetap X kuadrat ditambah X kuadrat Y pangkat 4 Y pangkat Y kurang X pangkat 2 Y kuadrat kurang 3X per Y pangkat 4 dy sama dengan 0. Mana ini bisa disederhanakan, maka ini tinggal pangkat 3. Kemudian kita bagi ini 2XY pangkat 3 dibagi Y pangkat 3 Y pangkat Y di X pangkat 3 nya kita bagi, maka tinggallah 2X Y pangkat Y, kemudian ditambah dengan 2X Y pangkat 2 bagi Y pangkat 3 2X per Y ya, 2X per Y ditambah 1/Y pangkat 3 kurung dx. Kemudian ini kita bagi Y pangkat 4 dicoret, maka tinggallah X kuadrat Y pangkat Y. Ini X kuadratnya dicoret dibagi X pangkat 2, maka tinggal X kuadrat per Y pangkat 2. Ini dibagi 3X dibagi Y pangkat 4 dy sama dengan 0. Nah, ini menjadi PD yang baru, menjadi PD yang baru. Di mana ini adalah, kita kasih nama, kalau PD yang lama adalah M X, Y,
dx tambah n, y dy. Kalau yang baru adalah p x, y dy x ditambah q x, y dy. Nah, sekarang kita ambil p x, y dy x, p x, y adalah 2x pangkat y tambah 2x per y ditambah 1 y pangkat 3. Kita cari di sini untuk membuktikan PD yang baru ini apakah merupakan PD eksak. Kita membuktikan bahwa turunan dari turunan parsial do P per do Y apakah sama dengan turunan parsial do Q per do X. Kalau iya, maka PD yang baru ini merupakan PD eksak. Nah, kita cari do P per do Y. Ini diturunkan terhadap Y. Tapi sebelum kita turunkan, ini bentuk ini kita ubah dulu dalam bentuk 2x pangkat Y tambah 2x Y pangkat min 1. Ini Y naik ke atas, ini Y pangkat 3 naik ke atas, jadi tambah Y pangkat min 3. Karena sini do P per do Y, berarti kita turunkan terhadap fungsi Y. Maka do P per do Y adalah 2x dianggap konstanta pengali, E pangkat Y turunannya tetap E pangkat Y. Sini 2x kali Y pangkat min 1 turun terhadap Y, pangkatnya min 1, Y pangkatnya kurang 1, kurang 1 min 2. Ya, rumus Y pangkat N kali Y pangkat M min 1. Demikian juga Y pangkat min 3 diturunkan, N nya min 3, Y pangkat N min 1, min 3 kurang 1 min 4. Maka kita peroleh do P per do Y sama dengan 2x pangkat Y ditambah plus kali min 2x per Y pangkat min 2 turun ke bawah Y kuadrat min 3 per Y pangkat min 4 turun ke bawah Y pangkat 4. Ini adalah do P per do Y. Lanjutkan kita cari do Q per do X. Kita salin dulu Q x, Y. Q x, Y adalah, kita salin x kuadrat pangkat Y dikurang x kuadrat per Y pangkat 2 kurang 3x per Y pangkat 4. Di sini kita cari do Q, turunan parsialnya do Q per do X. Sama dengan diturunkan terhadap X terhadap X, maka X kuadrat turunkan 2x pangkat Y adalah konstanta pengali. Kemudian X kuadrat turunkan 2x per Y kuadrat konstanta pengali min 3 kali X turunannya 1, 3 kali 1, 3 per Y per Y pangkat 4 adalah konstanta pengali. Coba kita perhatikan hasil dari do Q per do X samakah dengan do P per do Y. Ternyata do P per do Y sama persis dengan do Q per do X. Berarti do P per do Y sama dengan do Q per do X. Artinya P
PD baru adalah PD eksak. Maka PD yang baru ini dapat kita selesaikan dengan PD eksak. Kita salin dulu PD yang baru. PD yang baru, saya salin PD yang baru. Kita lihat mana mudah diintegran, kelihatannya sama. Yang sama kita pakai cara yang pertama. Bahwa fungsi x, y adalah integral px, y dx ditambah konstanta y. Nah, untuk mencari konstanta y kita menggunakan turunan fungsi ini terhadap y per do y sama dengan pasangan dari p adalah q x, y. Kemudian kita memasuki, kita substitusi px, y ini. Px, y nya adalah 2x e pangkat y ditambah 2x per y ditambah 1 y pangkat 3 dx ditambah konstanta y. Maka fungsi x, y adalah terhadap x, berarti 2 terhadap x, berarti 2e pangkat y adalah konstanta pengali. Integral e pangkat 1 dx adalah 1/1 tambah 1 e pangkat 1 tambah 1 ditambah 2 per y adalah konstanta pengali. Integral e pangkat 1 adalah 1/1 tambah 1 e pangkat 1 tambah 1. 1 y pangkat 3 adalah konstanta. Integral 1 dx adalah x ditambah konstanta y. Maka fungsi x, y adalah 2 saya coret, maka fungsi x, y adalah x kuadrat e pangkat y ditambah ini x kuadrat kali 1 y, ini x per y pangkat 3 ditambah konstanta y. Sebenarnya fungsinya ini, fungsi x, y, fungsi 2 variabel. Tetapi konstanta y belum diketahui. Untuk mendapatkan ini kita gunakan do f. Kita gunakan do f per do y senang q x, y. Nah, ini kita turunkan terhadap y. Maka do f per do y adalah diturunkan terhadap fungsi y. Kita lingkari yang ada y nya. Nah, bentuk ini kita ubah dulu dalam bentuk pangkat sebenarnya, atau kita naikkan y nya ke atas. Jadi ini x kuadrat e pangkat y, x kuadrat y pangkat min 1, x y pangkat min 3 tambah konstanta y yang mengandung fungsi y nya adalah e pangkat y pangkat min 1, y pangkat min 3, konstanta y. Maka do f per do y
adalah X kuadrat E pangkat Y, tetap E pangkat Y, turunannya X kuadrat kali, sedangkan Y pangkat min 1 turunkan min 1, Y pangkat min 1 kurang min 1, min 2, S kali pangkatnya Y pangkat min 3 turunkan N kali Y pangkat, N nya min 3, min 3 kurang 1 min 4, ditambah C asen Y. Ini yang sama dengan Q X, Y. Kemudian karena do F per do Y sama dengan Q X, Y, yang hasil ini kita salin lagi. X kuadrat E pangkat Y min dimana Y pangkat min 2 kita turunkan X kuadrat per Y pangkat 2 min 3X per Y pangkat 4 ditambah C asen Y sama dengan Q X, Y, dimana Q nya adalah kita salin Q nya X kuadrat X kuadrat E pangkat Y dikurang X kuadrat per Y kuadrat kurang 3X per Y pangkat 4. Ternyata kiri kanan ini sama, yang ini juga sama, ini juga sama, maka C asen Y adalah 0. Kita tahu konstanta Y integral C asen Y dy, berarti integral 0 adalah dy adalah C. Maka solusi umum PD adalah fungsi X, Y sama dengan C, tapi karena sini ada jawaban C di sini kita ambil 0. Kita salin fungsi X, Y nya. Yang tadi fungsi X, Y nya adalah mana? Fungsi X, Y yang kita garis bawah ini. Kita salin X kuadrat E pangkat Y ditambah X kuadrat per Y tambah X per Y pangkat 3 tambah CY konstanta Y sama dengan 0, dimana konstanta Y nilainya adalah C, maka kita ganti dengan konstanta Y nya dengan C. Ini kita salin tambah C sama dengan 0. C sebenarnya jawabannya bisa sampai sini. Ada solusi bentuk lain, C nya ini berada di ruas, bukan di kiri tapi juga di kanan bisa. Maka ini kita pindahkan C nya X kuadrat E pangkat Y tambah X kuadrat per Y tambah X per Y pangkat 3 sama dengan min C. Min C adalah C juga, sehingga jawabannya bisa X kuadrat E pangkat Y ditambah X kuadrat per Y ditambah X per Y pangkat 3 sama dengan C. Jadi solusinya bisa C nya sebelah kiri atau C nya sebelah kanan. Jawabannya boleh seperti ini, boleh juga C nya sebelah kiri atau sebelah kanan, dua-duanya benar.